Budi Waseso tolak lapor LHKPN dengan tanda tanya. Dialog kita lanjutkan masih bersama Erwin Natosmal dan Ibu Hamidah Abdurrahman. Dan sebelum saya ke narasumber, saat ini juga sudah masuk satu penelpon dari Pasar Minggu, Bapak Sugeng. Selamat pagi, Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Sugeng, apa tanggapannya soal pejabat Polri yang menolak untuk melaporkan LHKPN, Pak? Selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Iya. Ya, silakan Pak. Apa yang disampaikan Pak Budi Waseso itu? Ya, halo. Ya, silakan Pak. Apa yang disampaikan Pak Budi Waseso itu, rasanya kok kurang pada tempatnya. Iya, rasanya kok kurang pada tempatnya. Aneh ya. Untuk melaporkan kekayaan aja kok kayaknya sulit gitu. Padahal kan kekayaan kan dia tahu sendiri yang dia punya itu. Ya. Kalau Anda menduga apa sebetulnya? Kenapa ini belum dilaporkan hingga saat ini menurut Anda? Kalau dugaan sih tidak ada. Ya, hanya aneh saja ya? Ya, baik. Itu tuh tidak masuk akal ya. Baik. Oke, baik. Mengada-ada itu. Ya, mengada-ada lah, itu tuh mengada-ada. Apalagi kalau minta KPK yang harus menghitung kekayaannya itu lebih tidak mungkin lah. Konteksnya lapor kekayaan ini, itu kan untuk menunjukkan kejujurannya. Baik, itu saja Pak Sugeng. Oke. Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Sugeng dari Pasar Minggu, dan selain Pak Sugeng juga ada Pak Warso dari Balikpapan. Selamat pagi Pak Warso. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Warso tanggapannya. Tanggapannya menurut saya bentuk arogansi daripada Kabar Eskrim dalam rangka pemberantasan korupsi, Pak. Ya. Ini perlu kita lihat kembali, tinjau kembali Kabar Eskrim ini pernyataannya kok melanggar daripada aturan undang-undang yang ada gitu. Baik. Itu saja Pak Warso. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Warso dari Balikpapan yang menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Pak Budi Waseso ini kok tidak sesuai dengan undang-undang. Dan sebelumnya tadi ada Pak Sugeng, itu dari Pasar Minggu, yang mengatakan bahwa ini aneh, dan sebetulnya kan pelaporan ini itu untuk menunjukkan kejujuran dia mengenai harta yang dia miliki. Nah, tanggapannya mungkin dari Mas Erwin. Ya, logika undang-undang LHKPN itu hampir sama dengan logika undang-undang pajak misalnya. Kenapa kita sendiri yang harus bisa asesmen misalnya berapa pajak yang kita bayarkan. Jadi begitu juga dengan undang-undang LHKPN. Kita sendiri yang tahu kekayaan kita misalnya. Sehingga benar kata Pak Sugeng, sebenarnya secara filosofis itu sebenarnya untuk menunjukkan transparansi, itu menunjukkan kejujuran, tingkat integritas seorang pejabat publik. Sebenarnya. Dan itu juga kejujuran dan transparansi ini kan sebetulnya modal untuk upaya kita untuk memberantas korupsi sebetulnya. Korupsi itu menyelamatkan dirinya sendiri, personal dan institusinya. Yang ketiga menyelamatkan negara ini. Kalau Pak Buas bisa memahami bagaimana persepsi publik terhadap kepolisian, sebagaimana Bu Hamidah tadi katakan bahwa penelitian dari Berita Satu ada cuma 2,8% itu kan sangat. Saya pikir itu sudah mengatakan bahwa kepolisian itu memang tidak ada. Sama sekali publik tidak percaya sama sekali. Bisa dikatakan demikian. Iya, tapi kan sebetulnya pernyataan Pak Budi Waseso ini juga bisa dilihat sebaliknya ya. Bahwa sebetulnya tidak ada kekhawatiran bagi dia sebetulnya jika KPK yang langsung memeriksa hartanya gitu. Dan ini hal yang positif kan, ini satu hal yang positif sebetulnya. Tapi ingat juga, membaca itu juga perlu dikaitkan dengan konteks KPK dengan Polri. Sampai sekarang ini saya pikir masih ada 29 penyidik KPK yang masih tanda kutip diancam akan dikriminalisasi oleh kepolisian. Nah, saya pikir jika itu dilakukan oleh KPK, nanti ada tuduhan lagi bahwa KPK mencari-cari kesalahan kepolisian dan sehingga akan jadi lagi konflik dan semacam-macamnya. Budi Waseso nampaknya ingin menunjukkan bahwa dia lebih mempunyai otoritas dari KPK terkait dengan hal ini. Kita harus membaca dalam konteks itu juga, sehingga benar kata Mas Warso tadi ya, sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk arogansi. Bu Hamidah, tanggapannya soal ini? Iya, kalau saya melihat memang bahwa kelemahan undang-undang ini cukup banyak ya, bahwa satu tadi tidak ada sanksi-sanksi yang administratif dan ini dikembalikan kuat sebetulnya ya. Ini dikembalikan kepada institusi. Nah, dalam hal ini ya kita berharap bahwa
sanksi administratif ini juga tidak jelas kan, nah sehingga ini yang justru harus dilakukan, dikonkretkan gitu oleh institusi bahwa kalau ada seorang pejabat tidak melaporkan harta kekayaannya harus bagaimana. Atau mungkin sebetulnya undang-undang kita mestinya karena ini melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum, maka mestinya sebelum dia menjabat, kenaikan jabatannya harusnya mestinya ditunda dong, seperti itu kan kalau Iya, harusnya demikian. Ya, sayangnya undang-undang ini belum ada sinkronisasi juga dengan semua organisasi ya. Ada, sehingga misalnya jika kita cek lagi Permenpan tahun 2011 misalnya salah satu syarat untuk promosi dan mutasi seorang pegawai negeri buat publik adalah soal LHKPN. Saya tidak tahu relasi kenegaraan kepolisian dengan Menpan. Menurut saya sih harusnya masuk dalam Permenpan itu juga mengatur kepolisian, tapi mungkin kepolisian punya tafsir sendiri bahwa mungkin ada tafsir internal. Mekanisme internal ini yang tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Permenpan itu sebenarnya mengikat bahwa mutasi dan promosi harus menyatakan LKPN sebagai salah satu variabel. Tapi nampaknya dalam konteks kepolisian itu tidak ditaati. Itu terlihat dalam kalau kita melihat jejak rekam Buas sampai sekarang sejak dia menjadi polisi tidak pernah sekalipun dia tidak pernah sekalipun. Oke, nah ini sebetulnya yang tidak melaporkan LHKPN bukan hanya Pak Budi Waseso, sebetulnya banyak pejabat lain juga yang belum melaporkan LHKPN. Ya mungkin karena belum dimasukkan menjadi syarat tadi ya, belum di mekanisme internal ini mungkin bahwa belum menjadi syarat di dalam promosi dan mutasi ini seseorang pejabat itu apakah dia seorang direktur, kalau dia mungkin eselon 2 atau eselon 1 sampai Kapolda, mungkin sampai ke jabatan-jabatan yang diduduki oleh Komjen ini belum dimasukkan menjadi salah satu persyaratan. Tetapi boleh nggak saya simpulkan bahwa sebetulnya mengapa LHKPN ini belum dilaporkan? Yang pertama, kemungkinan karena memang dia tidak bisa atau kesulitan untuk mengisi LHKPN, atau yang kedua mungkin karena memang moralnya memang tidak mau untuk mengisi LHKPN, untuk melaporkan kekayaannya. Kalau kesulitan sih tidak, kalaupun hanya berdiam diri dalam 5 jam itu sebenarnya bisa diselesaikan. Sangat mudah aja, sangat mudah. Ya mungkin juga ada tadi saya sampaikan bahwa kelemahan itu yang kedua limit waktu. Limit waktu ini yang juga dibaca kan sebelum, selama. Jadi orang itu mungkin masih ya udahlah ntar aja. Nah ini yang mungkin yang dimanfaatkan. Juga. Misalnya kalau itu sangat jelas kok Bu Hamidah. Sebelum menjabat dia harus melaporkan dan setelah menjabat. Selama ya, tadi ada juga selama. Dan itu diturunkan dalam Perkap KPK. Misalnya paling lama misalnya 2 tahun misalnya harus ada cek ulang misalnya. Pemeriksaannya, tapi pelaporannya itu hanya sebelum dan sesudah. Baik Mas Erwin dan Bu Hamidah, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Mas Erwin, terima kasih banyak. Sama Mas Rudi.